Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel saya Yudi Generasi Penerus. Semoga teman-teman sehat selalu, senantiasa dimudahkan urusannya, dan tercapai cita-cita menjadi ASN. Amin. Pada video kali ini saya akan share yaitu kisi-kisi lengkap materi TWK ya, tes wawasan kebangsaan sesuai Permen PAN RB teman-teman nomor 23 tahun 2019. Simak videonya sampai selesai ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman mempersiapkan seleksi CPNS yang waktu dekat ini adalah CPNS tahun 2021. Oke teman-teman, jadi kisi-kisi materi TWK Permen sesuai dengan Permen PAN RB ya nomor 23 tahun 2019 sebagai berikut. Sebenarnya ada 5 poin teman-teman. Nah, ini kita kupas ya di sini ya. Biar teman-teman lebih paham, terutama yang khususnya yang fresh graduate nih ya, yang baru nanti pertama kali berjuang untuk menjadi seorang ASN. Untuk yang sudah pernah ikut tes CPNS, saya yakin lebih ini ya sudah sedikit banyak sudah tahu ya kisi-kisi ini ya. Oke, jadi tes wawasan kebangsaan ini TWK untuk menilai penguasaan teman-teman di pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan, yaitu pertama adalah nasionalisme. Nah, ini silakan teman-teman pelajari dari pengertiannya seperti itu ya. Terus sikap, nilai, contoh-contoh sikap nasionalisme seperti itu ya. Karena tes ini adalah punya maksud tujuan yaitu setiap ASN itu nantinya itu mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Yang perlu diketahui tentang nasionalisme seperti prinsip kebersamaan, prinsip demokrasi, prinsip persatuan dan kesatuan, dan lahirnya nasionalisme Indonesia. Oke, untuk next. Nah, jadi nasionalisme tidak bisa dipisahkan teman-teman dengan namanya sejarah ya. Maka teman-teman perlu belajar sejarah ya. Nah, sejarah itu dari pra kemerdekaan sebelum Indonesia merdeka. Misalkan dari perjuangan-perjuangan para pahlawan, misalkan perang Diponegoro 1825 sampai 1830 seperti itu. Terus setelah itu Indonesia merdeka dari penyusunan naskah proklamasinya, terus ada peristiwa menjelang proklamasi, misalkan ada peristiwa Rengas Dengklok di Karawang, terus dan siapa yang menjahit bendera merah putih, dan sejarah tentang Indonesia. Nah, jadi teman-teman harus mau nggak mau pelajari. Jadi dibuat santai saja ya untuk belajar sejarah ini ya. Kita nikmati, jadi seolah-olah kita benar-benar melihat film aja, seperti melihat film bahwa perjuangan para pahlawan pendahulu itu sudah berjuang besar untuk yaitu kemerdekaan negara Indonesia. Selanjutnya yaitu sejarah setelah Indonesia merdeka ya. Itu ada namanya Orde Lama. Nah, ini di bawah presidennya Soekarno. Terus ada Orde Baru di bawah ini ya, Bapak Soeharto. Terus ada masa reformasi seperti itu. Jadi silakan teman-teman belajar sejarah dari awal sebelum Indonesia merdeka sampai yaitu kemerdekaan, bahkan masa setelah Indonesia merdeka yang update ini. Jadi terkini, jadi teman-teman harus mengetahuinya, harus memahaminya, karena nanti soal TWK ini ulasannya banyak sekali tentang nasionalisme, tentang seperti ini tadi ulasan sejarah teman-teman ya. Oke, yang kedua yaitu integritas. Nah, dengan tujuannya itu yaitu mampu menunjukkan sifat atau keadaan yang menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, kewibawaan sebagai satu kesatuan. Nah, makanya ada nilai integritas. Maka tidak aneh nih TWK ya, formasi tahun 2019 tahun lalu, soal TWK-nya serasa TKP karena bentuknya panjang dan butuh pemahaman dan penalaran. Karena di materi TKP ada aspek integritas juga teman-teman. Di video sebelumnya ya sudah saya share ya, ada 11 aspek. Itu ada namanya aspek integritas. Jadi ada korelasi ini dengan
materi yang di TWK seperti itu ya. Oke, yang ketiga, yang C, yaitu bela negara teman-teman, materi bela negara. Ini silakan teman-teman pelajari arti pentingnya bela negara, terus wujud sikap dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Jadi silakan nih dikupas nih, dipelajari, dipahami, itu materi bela negara. Terus yang keempat adalah pilar negara. Nah, ini silakan teman-teman pelajari nih arti pilar negara itu apa sih? Terus pentingnya pilar negara. Terus dengan mempelajari ini tujuannya yaitu mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini akan saya kupas nih ya. Di materi keempat pilar negara ini kan ada Pancasila UUD 45 ya dan Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Kita kupas di sini. Jadi hubungannya dengan pilar negara tadi ya. Yang pertama adalah Pancasila. Nah, jadi silakan teman-teman belajar sejarah perumusan Pancasila ya. Beserta konsepnya teman-teman. Pengertian Pancasila juga. Nah, materi ini sangat penting dan termasuk materi dasar teman-teman yang harus dikuasai. Dan jangan lupa harus mempelajari juga butir-butir pengamalan sila Pancasila ini yang sering biasanya keluar teman-teman. Oke. Terus yang kedua yang masuk pilar negara yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ini materinya juga harus teman-teman pelajari ya. Sarannya buatlah jembatan keledai untuk setiap pasal-pasal beserta isinya untuk memudahkan hafalan teman-teman. Teman-teman juga pelajari juga undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia. Misalkan Undang-Undang Dasar sementara ya UUDS 1950 nih mulai kapan berlaku dan kapan berakhirnya gitu kan. Terus amandemen juga perlu dipelajari kapan mulai amandemen, terus berapa kali di amandemen, terus yang di amandemen pasal berapa saja seperti itu. Ini juga perlu teman-teman pelajari. Oke. Pilar negara yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika teman-teman. Seperti yang sudah kita ketahui, Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyannya bangsa Indonesia ya, yang tertulis pada lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri memiliki arti yang berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Artinya, walaupun Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, budaya, dan sebagainya, namun keseluruhannya tetap menjadi satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air. Ini merupakan hal yang mendasar yang harus teman-teman pahami. Sejarahnya, fungsi, dan makna dari Bhinneka Tunggal Ika harus teman-teman kuasai. Itu pilar negara yang ketiga. Oke. Untuk materi yang kelima atau yang E ya teman-teman dari TWK, tadi nasionalisme, terus integritas kedua ya, yang ketiga bela negara, yang keempat pilar negara. Nah, yang kelima ini yang terakhir adalah bahasa Indonesia. Nah, silakan teman-teman pelajari nih arti pentingnya bahasa Indonesia, kedudukannya dan sejarahnya juga ya. Jadi misal peristiwa Sumpah Pemuda nih, awal ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nanti silakan teman-teman pelajari sejarah lagi ya. Ini seperti tadi nasionalisme, jadi belajar sejarah nih. Sejarah tentang bahasa Indonesia. Itu kisi-kisinya teman-teman. Nah, untuk mengasah kemampuan tentunya harus banyak latihan soal ya. Nah, nanti silakan target latihan soal sesuai kemampuan masing-masing ya. Sehari berapa soal ya. Ini sharing saja nih, misal sehari 10 soal. Karena kan saya yakin di antara teman-teman ada yang bekerja atau memiliki kesibukan yang menuntut yaitu menghabiskan banyak waktu. Mungkin sampai rumah kadang sudah lelah. Maka targetkan sesuai kemampuan masing-masing. Ini sekedar sharing saja ya. Kalau saya dulu sehari 10 soal. Sehari minimal itu ya, 10 soal itu adalah minimal. Misalkan TWK 4, TU 3, TKP 3 itu ya. Total 10 soal. Atau komposisi lain silakan teman-teman buat sendiri ya. Nah, seperti itu ya. Karena waktu itu saya sebelum jadi PNS, saya kerja itu di marketing farmasi teman-teman. Jadi
waktunya itu dan full di marketing itu ya. Di marketing kan penuh dengan tekanan dan target ya. Jadi sudah menguras tenaga, maka saya menyempatkan yaitu saya target itu sehari minimal 10. Kalau lebih dari 10 ya alhamdulillah, tapi minimal 10 soal. Nah, agar rencana menjadi nyata, silakan lihat video saya ya. Judulnya RAS, Reticular Activating System. Nah, ini di playlist motivasi ya. Nanti agar rencana yang teman-teman buat bisa terlaksana. Oke? Sekian dulu ya teman-teman. Untuk next video insya Allah mulai latihan soal ya, CPNS, TWK, TIU, dan TKP-nya. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.